pas ngintip ke bawah selimut itu tangan narik selimut, tapi nggak ada wujudnya ya. Lain lagi sibuk milih kamar, aku sama temen aku Tias itu lagi sibuk foto-foto karena pemandangannya bagus kan, foto-foto, ngeliat sekeliling. Jadi yang lain udah milih kamar, kita paling terakhir nih milih kamar. Waktu itu tuh pas astagfirullahaladzim, udah baca sih bisa-bisanya bismillah, tangan udah tutup selimut, nggak tahu apa lagi, bismillah baca saya nyalain ayat kursi dari handphone, udah nggak tahu apa lagi, sampai akhirnya nggak lama dari situ azan subuh. Dan aneh lagi, azan subuh yang awalnya hawanya panas, lekepas banget, Allahu Akbar, itu hawa adem berubah hawa. drastis pokoknya, Allahu Akbar, itu hawa yang tadi panas itu berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Aidi. Kebetulan Neng Sherly-nya masih belum bisa hadir untuk host di Diary Neng Sherly ini. Jadi gue masih ngegantiin. Nggak apa-apa ya, gue yang host dulu. Nah, kali ini gue kedatangan narasumber yang pernah cerita juga di DNS. Kalau lu penasaran, mampir dulu lihat video sebelumnya. Pasti ada kakek ini. Nah, kali ini dia juga masih mempunyai cerita yang sangat menegangkan. Pas dia nginep di suatu villa di daerah Bogor. Puncak lah. Taulah yang sering ke puncak nih. Hati-hati kalau nginep di villa. Penasaran dengan narasumber kita? Yuk kita kenalan. Halo Kak. Halo. Siapa namanya Kak? Yesi. Yeah. Oke Kak Yesi. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Makasih ya udah dateng. Sama-sama. Biasanya kemarin sama Sherly ya? Iya. Sekarang sama saya dulu nih. Iya. Boleh sedikit ceritain nih Kak? Ceritanya kayak gimana? Boleh. Jadi ini tuh cerita waktu teman aku, teman waktu dulu kerja nih. Jadi sebelumnya itu kita ngadain reunian nih gitu loh, yang dimana dia ngundang kita semua yang datang di reuni itu buat datang ke acara ulang tahunnya dia gitu loh, di salah satu villa yang ada di puncak waktu itu gitu. Nah sialnya saat itu aku sama teman aku Tiara dapet kamar yang ternyata kamar itu kamar yang dipakai untuk kayak seserahan penglaris lah atau sebagai banyak sesajen ya, yang memang dikhususkan untuk naruh sesajen kayak gitu, yang akhirnya di satu malam itu ngalamin banyak banget kejadian yang Oke, tahan dulu ceritanya ya, tahan dulu Kak. Yuk, mau denger ceritanya jangan lupa subscribe ya, yang belum subscribe, yang udah subscribe kita ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa mampir juga ke IG-nya Diary Neng Sherly atau TikTok-nya Diary Neng Sherly. Kakak punya IG? Ada. Apa tuh Kak? Yesinta Sukardi. Yesinta Sukardi. Oke, jangan lupa ya mampir juga nih ke IG-nya kakak ini. Jangan lupa di follow. Gak usah berlama-lama lagi. Di sini ada setan. Jadi awalnya itu temen ngajakin reunian. Jadi itu temen kerja waktu aku kerja di salah satu perusahaan lah gitu. Jadi kita tuh udah gak ketemu sekitar 5-6 tahun lah kita udah gak ketemu nih. Tiba-tiba temen ngajakin kontak lewat Instagram. Yes, reunian yuk. Kebetulan sini juga ikut nih, ini ikut gitu. Sampai akhirnya di hari H itu ada sekitar 15 orang yang datang. Di acara reunian itu kita ngobrol-ngobrol, ketemu reunian. Nah si temen aku Tias ini bilang kalau dia juga pengen ngundang acara ulang tahunnya dia yang diadain minggu depan. Kebetulan dia nyewa salah satu villa yang ada di puncak waktu itu.
dan dari 15 orang itu yang bisa ikut cuma 12 orang, termasuk aku. Waktu itu termasuk si Tiara sama suaminya. Oh, berarti ini campur cowok cewek Campur. gitu. Iya, jadi waktu itu tuh dari 12 orang itu yang nggak sama pasangannya berempat. 2 cowok temen aku sama 2 cewek, aku sama temen aku. Yang sisanya itu bawa suami. Yang sisanya bawa pasangan lah, bawa suami gitu. Jadi dari 15 orang yang nggak bisa ikut 3 orang waktu itu, cuma 12 orang yang bisa ikut. Sampai akhirnya di hari hanya itu kita sepakat buat konvoy waktu itu pakai motor. Oh, kesana naik motor. Naik motor, 5 motor waktu itu karena si Tiaranya udah sama suami, udah berasa sama suami, jalan duluan dia si Tiaranya. Kita jalan itu dari Pamulang sekitar jam 1 siang deh waktu itu kita jalan bareng-bareng gitu. Karena acaranya malam kan, waktu jadi kita berangkatnya siang tuh dari situ. Kita berangkat bareng-bareng naik motor sampai sekitar jam 3-an kurang kita sampai tuh ke lokasi. Lokasi itu nggak jauh dari Ataun. Jadi agak di atas dikit. Lumayan di atas gitu. lah itu. Oke, terus tapi akses ke villanya pun sebenarnya sih tempat itu bagus loh, kalau menurut aku bagus banget, privat banget lah bisa dibilang gitu. Jadi aksesnya tuh kayak masuk ke perkampungan, pemukiman warga gitu, tapi bukan yang padat gitu lah. Jadi kayak misalkan ada 2 rumah, terus kebun teh gitu loh, kayak mini hutan-hutan gitu, terus baru ada lagi rumah warga gitu loh. Nah posisi villanya ini ada di paling ujung jalan deh villanya. Terus villanya itu kayak privat modelnya. Privat yang dimana dikelilingin sama apa ya, dibilang kayak pohon-pohon pinus, terus kebun-kebun teh gitu, yang posisinya dia jadi ada kayak di atas gitu loh. Jadi nggak dikelilingin rumah-rumah, dia udah dikelilingin kayak sawah apalah gitu deh pokoknya. Sampai situ biasa aja sebenarnya awalnya sih, cuma udah mikir kayak wah tempatnya lumayan masuk ke dalam ya gitu, jauh dari hiruk pikuk jalan raya gitu. Masuk ke dalam, yang lain lagi sibuk-sibuk milih kamar, aku sama temen aku Tias lagi sibuk foto-foto karena pemandangannya bagus kan, foto-foto, ngeliat sekeliling. Jadi yang lain udah milih kamar, kita paling terakhir nih milih kamar. Waktu itu tuh posisi bentuk villanya itu dia kayak rumah 2 tingkat tapi kayak terbuat dari kayu gitu loh. Modelnya desainnya kayak kayu-kayu jati gitu loh desain villanya waktu itu. Jadi di bawah itu kayak outdoor, dapur, ruang tamu tapi kayak outdoor gitu modelnya. Oh luas berarti ya? Terbuka luas. Gitu loh. Terbuka. Nggak ada sekat-sekatnya. Nggak ada sekat-sekat, terus memang modelnya pakai outdoor, dia terbuka bawahnya gitu. Jadi kayak dapur apanya itu terbuka. Nah ada tangga naik ke atas, baru tuh itu tertutup. Cuman kayak ada balkon 1 panjang gitu yang ngelilingin semua kamar. Jadi setiap kamar itu nggak ada balkonnya. Paham nggak, kebayang nggak? Tahu kan? Jadi kayak cuman hanya kamar. Jadi masuk tangga kayak ada ruangan gede tengah yang isinya ada kamar 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu loh ngelilingin. Nah balkonnya itu di sebelah depannya gitu balkonnya. Nah karena waktu itu yang lain udah milih kamar, tinggal aku sama Tias yang belum milih kamar, dan ya mau nggak mau tinggal 1 kamar doang kan, nggak dapat lagi. Ya udah kita tempatin tuh itu kamar. Sempet mikirnya sih kenapa nggak ada yang mau ke kamar itu, kita juga nggak tahu kan, karena posisinya mojok tuh waktu itu. Nah pas masuk ke kamar itu juga aura sama hawanya itu juga emang agak beda gitu, kayak apa ya, kayak ngelungkep gitu loh. Kayak nggak ada udara gitu. Iya, padahal kan kalau di puncak itu udaranya segar ya, dingin, itu kayak ngelungkep gitu di dalam. Dia di situ si Tias bersih-bersih, aku juga bersih-bersih, masih biasanya sih sebenarnya mau preparein buat acara nanti malam nih ya kan. Akhirnya mampir ke kamar si Tiara tuh buat kayak nanya, acaranya apaan aja, jam berapa, di mana, gini-gininya. Pas masuk ke kamar Tiara itu hawanya enak-enak aja, kayak hawa villa yang ada di puncak gimana sih, hawanya enak, segar gitu, biasa aja. Akhirnya di situ, oh coba deh ke kamar samping lagi nih, kamar temen kan. Coba yes, ayo gitu. Pas ke kamar samping juga hawanya enak-enak aja, padahal bentuk kamarnya sama, desain kamarnya pun sama, posisi tempat tidur dan lain sebagainya itu sama semua, nggak ada yang beda posisinya. Sempat mikir ya kok kamar kita hawanya beda ya gitu.
iya ya apa mungkin di pojok kalau kata dia kan. Oh iya kali di pojok ya, udah. Masih berpikir Masih positif berpikir lah positif. ya. Mungkin karena emang di pojok kan dihimpit beberapa kamar ya, mungkin jadi jelekap gitu kan. Ya kali ya, yaudah ya. Akhirnya prepare udah sempat ngobrol di ruangan tengah ke bawah sama bantuin buat prepare acara di dekat kolam renang nih, acara-acara di ulang tahunnya kan. Itu juga ada beberapa orang situ sih yang ngebantuin buat acara si Tiaranya ini. Prepare sampai akhirnya sekitar jam 7 lewat acara dimulai tuh di bawah di dekat kolam renang ya, Itu acara-acara di hari Sabtu ya? Iya di hari Sabtu. Nah itu acara-acaranya mini party buat temen-temen dia waktu itu, bakar-bakar lah apa gitu, acara-acara kayak gitu. Sampai akhirnya udah jam 10 malam udah selesai nih acara. Selesai acara nggak langsung pada tidur sih, masih ngumpul di bawah nih di tempat kayak ruang tamu outdoor itu loh buat ngobrol-ngobrol. Ya, di lantai bawah ya. Lantai bawah buat ngobrol, ngopi, pokoknya ngobrol-ngobrol deh di bawah situ. Sampai satu-satu ada yang naik ke atas, yaudah gue tidur duluan deh, apalah gitu dan lain sebagainya. Di sekitar jam 11 akhirnya aku sama si Tias buat yaudah deh gue juga tidur di atas gitu, karena besok kan juga ada acara lagi nih, kita mau ke Curug gitu. Tidur ke atas sama si Tias, udah bilang sama Tias gue bersih-bersih dulu ya gitu. Oh iya gue tunggu di sini gitu. Pas bersih-bersih cuci muka, sikat gigi, udahannya ngeliat si Tias lagi main handphone. Kalau aku ngeliatnya si Tias lagi main handphone ya di situ. Sempet bilang yes bersih-bersih deh, kata si Tias. Ntar aja deh gue, kata dia. Yaudah gue tidur duluan. Nah posisi jam 11 lewat itu posisi terakhir aku ngeliat Tias itu lagi main handphone masih. Nah aku tidurnya tuh menghadap ke tembok, jadi ngebelakangin si Tiasnya ini kan, sambil main handphone juga. Sempat ngomong yes bersih-bersih sana gitu kan. Iya nanti, si Tias ngomong gitu. Udah sekarang balik badan. Tapi pas balik badan si Tias udah di kamar mandi. Itu dari suara dia cuci muka sama sikat gigi. Itu persekian detik loh dia bilang yes bersih-bersih, dia bilang iya udah sekarang, cuman gitu doang. Itu Tias udah di kamar mandi, kan gak masuk akal ya. Tapi sempat mikir kayak oh ya udahlah mungkin emang dia begitu. Aku gitu bilang ya bersih-bersih iya sambil jalan mungkin kan. Udah dari situ masih positive thinking kan, oh yaudah dia lagi bersih-bersih dari kamar mandi kan. Udah ada tembok lagi nih mainan handphone. Gak lama kerasa suara dia balik ke kasur gitu, tapi emang dia nggak ngomong nggak apa. Rasa dia ada dia apa tidur di kasur, udah bersih-bersihnya. Dia bilang gitu. Nggak pakai sepatah dua kata? Enggak, sebelum main handphone kan aku ngadep ke sana, udah bersih-bersihnya yes. Dia gitu doang. Iya. Lah, tapi kok di kamar mandi masih ada suara dia sikat gigi. Kok masih ada suara sikat gigi ya kan? Pas nengok ke sini, nggak ada, bener dia masih di kamar mandi si Tias. Itu jelas banget udah selesai ya. Terus kan kalau kita satu kasur gitu kan otomatis pas dia tidur kan emang kerasa dong. Harusnya berasa. Emang berasa, makanya kan aku bilang kayak ya sudah bersih-bersihnya. Makanya aku ngomong kan, dia bilang itu karena dia berasa dia kayak tiduran kan. Nah, tapi kok ada suara sikat gigi di kamar mandi. Nengok, itu emang nggak ada si Tias. Di situ mulai kayak berarti udah nggak bener nih. Tapi nggak berani ngomong ke Tias waktu itu. Sampai aku posisinya yang tadinya ngadep tembok jadi telentang buat kayak biar langsung arah ke kamar mandi. Jadi kalau Tias keluar tuh tahu kan. Gak lama dari situ beneran si Tias keluar dari kamar mandi. Baru aku ngomong udah kelar ya? Udah nih, kata dia begitu. Udah dia ganti baju rapi-rapi, kita ngobrol dulu nih di kasur. Itu nggak berani ngomong sama si Tias dulu apa gitu. Sampai akhirnya bilang Yes tidur yuk. Ya udah lo tidur aja duluan, gue masih pengen main handphone, kata dia. Yaudah gue tidur ya Yes. Aku menghadap ke tembok lagi, belakangin si Tias. Itu udah sempet kayak tidur ayam gitu. Tidur ayam gitu. Tahu-tahu hawanya kan tadinya kayak nyelukep ya, tapi nyelukepnya tuh bukan yang nyelukep parah gitu, enggak. Sampai tiba-tiba tuh hawanya berubah jadi kayak panas kita kayak lagi dikelilingin api gitu loh. Sampai kayak keringetan. Sedangkan kalau di puncak kan udaranya kalau malam nggak kayak gitu kan, sejuk tambah dingin ya kalau malam. Ini enggak, panas. Yes, panas nggak sih? Itu keringet sampai. Biasa kan kalau kita ke puncak itu tanpa ada kipas angin pun udah dingin loh, ya kan? Yes, kok panas ya? Iya nih, kata dia. Udah sampai kayak buka baju berdua. Kok panas ya? Gitu. Buka pintu dikit kali ya, kata si Tias.
ah gila lu, kita lagi kayak gini buka pintu ya kan. Aku bilang kayak gitu, kata dia, tapi panas banget, kamar lain panas gak ya, kata dia. Nggak tahu, coba yuk kamar samping. Cuman karena emang udah nggak ada suara di kamar-kamar samping kan kita nggak enak ya, karena sebagian udah sama pasangan, sama Itu suami. diperkirakan jamnya jam berapa? Udah jam 1:30 deh waktu itu, 1:30 kurang deh, pokoknya tidur baru beberapa menit gitu, 1:30 tidur, panas, pokoknya panas deh, kayak gimana sih, keringetan sampai ke dalam-dalam gitu loh. Nah kita mau ke kamar temen itu nggak enak, gimana sih, namanya udah sama suami ya, kita nggak enak dong buat kayak gedor-gedor, itu privasi lah. Ah nggak usah lah, kata dia gitu. Yaudah buka dikit aja, yes, kata dia. Yaudah dikit itu, jadi lampu dalam kita matiin, pintu kita buka dikit biar nggak kelihatan dari luar maksudnya gitu. Pintu kita buka dikit, ngobrol tuh sama si Tias, masih ngobrol, dengerlah ada suara ngobrol nih di samping. Kebetulan samping itu kamar yang 2 orang cowok itu loh, yang teman aku cowok berdua. Sempet dipanggil sama si Tias, Rian, dia nggak nyaut, tapi masih kayak ada suara ngobrol gitu loh. Rian gak nyaut, di WhatsApp lah sama dia. Lu udah tidur, tapi nggak dibales, nggak dibaca gitu loh, tapi masih ada suara ngobrol di kamar samping. Sampai diketok temboknya, Rian, karena itu biliknya kayu ya kalau nggak salah. Iya, kan dia bentuknya kayak kayu, jadi kalau kita ketok dikit pasti denger, Rian, nggak ada suara, tapi itu jelas banget berdua ada suara ngobrol kan. Udah biarin nggak denger kali, gue bilang kayak gitu. Oh yaudah, ngobrol sampai akhirnya mata udah ngantuk, gue tidur duluan nih Yes ya, gue bilang. Oh yaudah lu tidur duluan, gue ntar nutup pintu, kata dia. Tidur, pas gak lama tidur, gak lama tuh berasa kayak ada yang naik ke kasur, tapi dari ujungnya kasur, dari sebelah sana, dari sebelah kaki, pokoknya dari ujung kaki deh, kayak ada yang naik. Nah dia tuh kayak tidur di antara tengah-tengah aku sama si Tias posisinya. Jujur saat itu nggak berani nengok, nggak berani ngomong, karena itu jelas banget suara nafasnya kayak gimana sih, suara nafas berat, dan itu lama, ada setengah jam kayak gitu. Sampai akhirnya aku beraniin diri buat ngomong, Tias gitu kan. Kakak nggak nengok? Aku nggak nengok, Tias. Terus jawab si Tias, jawabnya kayak gini, iya kenapa, lu takut ya? Tapi suaranya bukan suara si Tias. Suara siapa? Suaranya tuh berat banget. Iya, kenapa lu takut? Itu suaranya jelas banget. Astagfirullah. Udah gak berani manggil nama Tias, udah gak berani nengok, udah gak berani ngapa-ngapain. Pokoknya jelas banget suara itu bilang ya, tapi suaranya berat waktu itu. Udah sampai di situ, udah gak berapa lama, udah berasa kayak gak ada orang nih di belakang. Di situ WhatsApp si Tias, padahal samping-sampingin tapi nggak berani nengok kan. Tias lu udah tidur, ternyata si Tias belum tidur. Si Tias, iya gue belum tidur. Beradab gue, iya ayo 1, 2, 3 kita beradab balik. Emang nggak ada apa-apa sih, rasa udah nggak usah diomongin, kata si Tias. Nggak usah diomongin, bangun aja yuk, kata dia. Nggak usah tidur, tapi gue ngantuk, udah nggak usah tidur. Bangunlah kita berdua, ngobrol, sampai akhirnya emang nggak kuat, tidur lagi. Tidur yuk, ayo, tapi sekarang jangan saling belakang-belakangan gitu. Yuk tidurnya dempet aja gitu. Pas tidur dempet gitu, udah sampai tidur. Itu tidur kita pegangan tangan, tidur pegangan tangan sampai akhirnya. Ini aku cerita di versi aku dulu ya. Aku meluk si Tias, meluk gitu. Pas meluk, badan si Tias itu panas banget, kayak megang kayak megang panci yang habis buat masak air. Itu kalau dipegang panas kan panci, kayak gitu panasnya. Pas itu Yes, dia masih tidur, nggak bangun. Karena badannya dia panas, aku berada ke sana lagi dong, berada ke tembok yang tadinya meluk gitu, berada ke tembok lagi gitu ya kan. Pas berada ke tembok lagi, posisi Tias badannya panas, tapi dia tidur pules kan, dibangunin juga bukan kayak pingsan, dia kayak tidur biasa aja gitu loh. Balik mikirnya kayak emang mungkin hawanya panas kali ya. Berada ke tembok lagi, nggak lama kita itu kan kalau misalkan ada yang ngeliatin, ada yang merhatiin itu kan pasti ketara ya, pasti ngerasa ya. Sampai ngerasa dari arah kamar mandi tuh udah ngeliatin waktu itu. Posisi kamar mandinya itu kalau kita telentang
posisi kamar mandinya di sebelah sini nih. Oh, sebelah kiri berarti ya, Nah, sebelah kiri kasur ya. Pokoknya kiri kasur paling ujung gitu. Jadi kalau misalkan kita agak sedikit miring melihat ke arah situ kelihatan langsung kamar mandi. Karena waktu itu ngerasa kayak ada yang ngeliatin, coba buat ngintip, tapi ngintipnya kayak cuman berada begini doang gitu loh, nggak berani telentang. Ngintip itu ada bayang. Kalau dibilang jelas pocong enggak, tahu nggak sih itunya pocong apa sih? Itunya pocica. Iya, iketannya pocica. Itu dia nongol segini, sampai kelihatan mukanya segini, sampai nongol begitu ya di pintu paling ujung. Keadaan kamar mandi ini kebuka apa Kebuka. Tapi nggak kelihatan full begitu nggak. Tapi tuh kelihatan di ujung. Dia kayak ngintip tapi kelihatan segini doang. Tapi ininya kelihatan. Itunya. Astagfirullahaladzim. Kondisi kamar mati, lampu kamar mati, lampu kamar mandi nyala. Itu kelihatan banget dong, jelas kan. Lihat gitu langsung. Astagfirullahaladzim. Bangunin Tias udah nggak berani, ngapain udah nggak berani, udah tutup selimut, nggak berani ngapa-ngapain. Nggak lama kayak ada yang narik selimut dari bawah, selimut narik. Apalagi nih, astagfirullahaladzim, apalagi pas ngintip ke bawah selimut itu tangan narik selimut, tapi nggak ada wujudnya ya, tangan dari bawah kayak narik gitu. Yes gitu. Kenapa yes enggak yes kenapa itu dia bilang enggak kenapa. Udah kata si Tias, iya udah gue tahu kata si Tias, iya gue tahu dia cuma ngomong kayak gitu doang, udah nggak usah diomongin kata dia, nggak usah diomongin, nggak usah dibacain, itu nggak usah diucapin, nggak usah dibacain kayak gue ngeliat ini gitu, nggak usah diomongin, nggak usah dibacain kata dia. Udah tidur gitu, kalau nggak bisa tidur ayo keluar kata dia. Yaudah ayo keluar gitu. Keluarlah sama si Tias nih, buka pintu. Begitu buka pintu itu tuh kayak 2 dimensi yang beda, atau enggak? Dari kamar yang nyelekep panas keluar pintu itu adem, dingin kayak suasana puncak. Akhirnya di situ sama si temen ngeberanin buat kayak udah kita keluar aja ya, duduk yang di dekat balkon, karena kan di bawah juga ada si yang ngurus villanya gitu loh. Di bawah itu rame, nggak rame sih, tapi ada beberapa orang yang menjagain kalau malam di bawah villanya. Teman-teman kakak yang lain udah pada tidur semua, di bawah tuh tinggal orang-orang situ yang ngejagain villanya itu kan. Udah ngobrol, udah ya nggak usah diceritain, besok aja kata si Tias. Iya yaudah kita di sini dulu ya. Itu udah sekitar jam setengah tiga. Terus kayak gitu ya sudah jam 2:30 udah nggak ada kali, balik yuk gitu. Gue udah ngantuk banget, gue bilang sama gue ngantuk, tapi ntar dia nunggu azan kata dia. Ih gue parah, gue nggak kuat, gue bilang masuk kamar yuk, seenggaknya bisa rebah-rebahan dikit gitu loh. Yaudah ayo, tapi masih tidur kata si Tias. Iya, masuk ke kamar sama si Tias. Awalnya tuh kita nggak tidur, ngobrol-ngobrol tapi sambil tiduran gitu loh, ngobrol-ngobrol biasa sambil tiduran, sampai akhirnya kok tangannya si Tias berdingin. Kalau yang aku rasain ya, kok tangannya si Tias dingin, lama-lama kok dingin. Tias pas nengok ke samping itu tuh bukan si Tias. Betul. Tangannya begini, megangin gini, tapi dia berada di sana, tapi rambutnya panjang sih, tapi posisinya begini nih, kan pegangan tangan sama aku kan, tapi posisinya dia berada di sana. Astagfirullah, udah istighfar, baca sebisanya buat lepasin tangan. Astagfirullahaladzim, udah baca sebisa-bisanya, bismillah, angkat tangan, udah tutup selimut, gak tau apa lagi, bismillah, baca sebisanya, nyalain ayat kursi dari handphone, udah gak tau apa-apa lagi, sampai akhirnya gak lama dari situ azan subuh. Dan anehnya lagi, azan subuh yang awalnya hawanya panas, kepas banget, Allahu Akbar, itu hawa adem, berubah drastis, pokoknya Allahu Akbar, itu hawa yang tadi panas itu berubah. Kayak kita hawa di puncak kayak gimana sih? Dingin, udah biasa aja. Terus hawa yang tadinya banyak yang ngeliatin di kiri, kanan, bawah dan lain sebagainya udah nggak ada. Di situ baru berani buat buka selimut. Iya, udah dingin, kata dia gitu. Tidur yuk, ayo baca doa dulu, ayo. Udah di situ kita tidur sampai jam 10 pagi kita tidur berdua. Yang lain udah pada bangun, tapi kita baru bangun jam 10 pagi. Pokoknya singkat ceritanya selesai acara semuanya, kita balik ke rumah masing-masing nih. Otomatis aku WhatsApp si Tias dong.
Tias ketemu yuk. Ngapain? Yaudah ketemu, yaudah ya ayo. Ini selang berapa lama nih? Itu selang sehari. Selang sehari. Ketemu yuk ayo. Ketemulah aku sama si Tias berdua nongkrong lah gitu. Cerita lah aku, yes gue pengen cerita nih waktu di puncak kemarin. Iya gue juga mau cerita, kata si Tias. Aku cerita di versi yang tadi barusan aku cerita dong. Si Tias bilang, gak mungkin, kata dia gitu. Soalnya di versi yang aku bilang, yes ada gempa yang kasur digoyangin. Kasur bergoyang gitu. Terus si Tias duduk bilang, enggak ini mah kaki gue goyang-goyang. Ngomong gitu kan Tias. Ternyata kalau dari versi Tias enggak. Versi Tias bilang, yes gempa. Tapi aku yang lagi duduk. Sambil bilang, enggak yes kaki gue goyang-goyang. Masuk akal gak? Di versi aku cerita jelas si Tias ngomong enggak ini kaki goyang-goyang, tapi di versi Tias di saat kasur goyang dia bilang yes ada gempa, dia bilang justru aku yang lagi duduk bilang enggak kaki gue goyang-goyang. Berarti sama tapi beda, ngerti gak sih? Pas aku nengok posisi Tias lagi gini tapi versi dia cerita beda. Enggak, pas gue bilang gempa lu kok yang bilang katanya enggak kaki gue goyang-goyang, kalau kata si Tias. Masa di versi cerita yang ngerasa ada yang naik ke atas pun ternyata si Tias juga nanya yes sih dan itu nyautin sama kenapa lo takut ya dengan nada yang berat nada yang sama. Masuk akal gak sih di dua versi cerita dalam satu kejadian? Ya sumpah di mulut sampai Tias bilang gitu. Di situ kita udah nggak ngerti lagi, udah nggak masuk akal, udah nggak jelas kan. Tapi si Tias kalau aku ngelihat yang ada ituan pocong, kalau si Tias kepala pocong, kalau si Tias ngeliat kepala di atas meja si Tias. Jadi kita dalam satu ruangan, dalam satu kejadian kita nggak ada yang ngalamin cerita, maksudnya cerita yang benar-benar sama, justru kayak dibalik gitu loh ceritanya. Aku ngeliat kepala di kamar mandi, si Tias ngeliat kepala di meja. Terus aku ngalamin kejadian waktu kasur digoyangin bilang ke Tias, tapi Tias malah sebaliknya. Itu jadi kita dalam satu momen tuh nggak ada yang ngalamin kejadian secara real benar-benar sama. Karena itu nggak masuk akal kan. Sampai akhirnya di situ kita bilang lah ke Tiara kemarin gue sama Tias ngalamin kejadian kayak gini. Kata dia, iya sorry, kata dia begitu. Dia udah cerita lah. Ternyata sebenarnya di situ tuh ada 6 kamar, tapi yang bisa dipakai cuma 5 kamar sebenarnya. Satu kamarnya nggak bisa dipakai, tapi kayak misalkan emang udah kondisi nggak ada kamar baru gitu bisa dipakai. Tanya kenapa? Iya soalnya sebenarnya itu kamar itu buat naruh yang sesajen gitu loh, entah itu makanan, kopi, dupa yang buat sesajen gitu loh. Karena di situ posisi Tias butuh 6 kamar, itu sesajen semua dikeluarin dari kamar itu, dipindahin ke belakang gitu loh. Dan lu yang nempatin? Gue yang nempatin sama teman gue Tias. Jadi si Tiara baru bilang, ya sorry tapi gue pikir mah itu biasa aja, maksudnya karena si Tiara ini tuh nggak percaya hal-hal kayak gitu loh, si Tiaranya ini. Makanya dia bilang, yaudah pak nggak apa-apa buat teman saya nanti siapa kayak mau di kamar katanya. Jadi sebelumnya tuh kondisi itu kamar tuh emang udah penuh sama sajen gitu loh, karena mau ditempatin semuanya dikeluarin gitu. Nah, Tiara nggak bilang pas awal karena dia kan gak percaya hal gituan ya, jadi dia mikirnya kayak biasa aja, toh siapa yang nempatin juga tempatin aja gitu loh. Dia nggak ada mikir ke arah sana karena dia nggak percaya kan. Ya sila aku sama si Tias yang nempatin itu kamar. Pantesan di situ sama si Tias pantesan aja hawanya beda banget. Jadi itu kamar sebenarnya nggak dipakai karena memang Tias butuh 6 kamar. Jadi semua sajen dikeluarin sama yang punya rumahnya gitu. Di situ ceritanya. Nah, gue pengen nanya nih Kak, tahu nggak sih itu sebenarnya sajen itu diperuntukkan untuk apa? Penglaris sih jatuhnya kalau feeling aku ya. Sebenarnya nggak tahu buat apa kan, kita nggak nanya lagi ke situnya kan, nggak datang ke situ lagi. Cuman feeling aku mungkin karena buat penglaris kali, karena kan posisinya dia paling ujung nih. Terus namanya tempat-tempat sewa-sewa kayak gitu kan juga butuh kayak gitu nggak sih? Karena harganya juga nggak murah loh tempat itu. Tapi ada aja yang pakai. Spill harga berapa sih? Spill harga di atas 10. Di atas 10 juta? Di atas 10. Tuh, nggak murah tapi banyak yang pesen gitu. Kalau menurut aku sih kayak di situ deh. Dibuat penglaris supaya gitu sih. Ada ya selalu yang nyewa. Karena di kamar yang lain nggak ada yang digangguin. Ngerti nggak sih, kamar lain itu nggak ada yang digangguin, cuma di kamar itu doang. Mungkin si penglarisnya itu ditaruhnya di situ mungkin ya. Jadi di kamar itu doang yang banyak
ya makhluk-makhluk yang kayak gitunya gitu. Karena pas kita tanya ke teman-teman yang lain nggak ada yang ngalamin hal kayak gitu, biasa aja semuanya. Yang lain biasa saja. Nggak ada, cuma aku sama si Tias doang udah di kamar itu doang udah. Gitu. Tapi sampai rumah itu masih berlanjut di teror sama makhluk gitu? Enggak sih, alhamdulillahnya enggak sih. Cuman enggak. yang bikin kagetnya begitu nanya ke Tias lah, kok ceritanya kayak gitu sih gitu kan, kayak enggak gue ngeliat lu kok. Hampir sama tapi berbeda. Enggak gue ngeliat lu kok, enggak gue ngeliat lu ngomong kayak gitu. Lu yang ngomong kayak gitu, lu yang ngomong jadi kayak gitu. Kayak, ya, mana yang benar mana yang enggak, tapi kenyataannya memang dua-duanya ngalamin kayak gitu, mau gimana ya kan, antara percaya nggak percaya kan. Ini udah di situ kayak ya udahlah buat pengalaman pelajaran. Jangan nginep di sini lagi. Jangan nginep, terus kalau misalkan lain kali mau nginep lagi nih lihat dulu, kalau emang sekiranya hawanya udah gak enak udahlah pindah aja, terus skip aja gitu loh. Dan kenapa nggak milih tidur di pindah gitu, pindah kamar? Nggak ada, udah nggak ada kamar. Numpang di kamar temen-temen lu gitu? Mau numpang kemana, yang lain udah sama pasangan suaminya privasi, yang satunya cowok 2. Oh gimana? Gak Sulit mungkin. juga ya. Sulit kan, yang satunya kalau yang satunya cewek juga kita nyublok berempat di situ kan, yang satunya kan 2 cowok. Yang satunya aku sama si Tias, mau gimana, mau pindah kemana, kamar udah nggak ada lagi, ya udah nikmatin. Nah, yang pas si cowok itu yang lu panggil itu sampai lu nanya nggak? Nanya, lu tidur jam berapa? Ah, gue kelar acara langsung tidur. Situ diem sama si Nah, Tias. berarti yang berisik itu siapa? Ngobrol. Enggak, tapi denger kan? Iya, gue dengar kata si Tias. Bukan gue doang kan? Iya, gue dengar kata dia. Lu tidur jam berapa? Selesai acara gue tidur kata dia. Beneran tidur iya sampai pagi, sampai jam 7 kata dia. Ya kan? Logikanya siapa dong? Di kamar samping kan? Jadi di situ udah banyak yang udah nggak masuk akal sih. Janggal nggak masuk akal gitu sih. Udah di situ akhirnya ya kita tahunya kenapa bisa diganggu, ya ternyata si Tiara bilang iya sebenarnya itu kamar nggak dipakai. Cuman dia tuh orangnya nggak percaya sama gituan, jadi dia nggak ngomong apa, ya lah kamar naruh kayak gitu kenapa sih, emang begitu, dia nggak percaya. Gitu lagi juga siapa juga yang ntar nempatin situ, siapa kayak gitu, nggak percaya. Dikiranya nggak akan terjadi. Nggak ada ya, yang... karena dia nggak percaya. Dia nggak percaya hal-hal kayak gitu. Gue mah nggak percaya, makanya maksud gue kenapa emang kenapa ya, gue sama Tias diteror gini. Ah masa sih dia ngomong kayak gitu? Iya, tanya si Tias, masa ya, dia masih nggak percaya. Ya orang kayak gitu sulit ya kalau dia nggak ngalamin sendiri. Nggak ngalamin sendiri. Tuh, dia bilang masa sih, lu ajak tukeran aja. Pengennya gitu sih tadinya kan, lo ke situ sama laki lo gitu kan, berasa dari situ dia masa sih gitu doang kan. Oke. Tuh. Ih, ceritanya serem banget. Aneh sih jatuh. Kalau yang gue yang tidur di kamar itu gue udah ngibrit kali. Itu kan kita sempat ngibrit berdua keluar kan ke balkon buat ngobrol. Gue ketok-ketok tuh kamar yang lain. Woi, bangun. Cobain nih kamar sebelah nih gitu. Kalau nggak ada suaminya masing-masing sih berani gue ngetok-ngetok, kayaknya ada suaminya beda. Jaga privasi lah Kan gak enak, kita udah berkeluarga. Oke Kak, terima kasih banyak ya sih ya. Sama-sama. Ambil pelajaran lah kalau mau nginep di daerah Villa Puncak Bogor lah ya. Kita lihat dulu, iya, kita rasain survei dulu dulu hawanya. Apalagi ada kamar-kamar yang buat khusus begitu, ya lebih baik udahan. janganlah. Cari aja tempat lain. Masih banyak kok villa-villa sebenarnya. Daripada diganggu terus gitu. Resiko buat ke teman kalian juga. Nah, itu dia. Oke Kak, kita akhirin cerita ini malam ini. Sehat selalu untuk Kak Yesi ya. Amin. Terima kasih udah mau mampir ke studio kita. Iya. Oke. Saya Aidi. Saya Yesi. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.